Apa kabar buat kamu semua di rumah yang mungkin menyaksikan kita punya tayangan diskusi ini. Malam ini podcast Baku Kasih Tahu kembali lagi dengan diskusi dengan topik yang hari ini sedikit meresahkan atau meresahkan, juga membawa kegelisahan, juga membawa korban terjadi saat ini di beberapa wilayah di Papua. Itu terutama tentang perang suku yang saat ini terjadi di Papua. Tahu berapa daerah khususnya di wilayah pegunungan itu kerap sekali terjadi perang suku masyarakat setempat karena masalah pilkada seperti itu. Malam ini tong pikir rasa penting untuk diskusikan bagian ini supaya dalam diskusi ini kita bisa memberikan satu pemahaman atau pandangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dari perang suku itu. Kenapa perang suku itu bisa terjadi dalam agenda pilkada. Kalau kita lihat misalnya konteks perang suku dulu dengan perang suku yang sekarang itu kan beda. Perang suku yang dulu itu terjadi karena misalnya masalah perempuan atau masalah tanah seperti itu, atau masalah pembunuhan, itu bisa terjadi. Tapi konteks yang sekarang ini terjadi karena pilkada. Nah, pilkada ini karena tadi rasa karena kalah, atau rasa karena dicurangi, atau rasa karena kalah suara, kemudian memanfaatkan masyarakat itu yang setempat, yang notabene mereka tuh sering melakukan perang suku, khususnya kita di pegunungan, sehingga yang tidak ada kaitannya dengan syarat-syarat atau yang masuk, unsur-unsur yang masuk dalam perang suku itu, tapi karena pilkada tadi, karena kalah suara, ya pendukung melakukan perang suku. Nah, ini yang malam ini mungkin penting untuk mendiskusikan bagian itu supaya masyarakat di Papua khususnya, orang Papua ini harus tahu bahwa apa yang sebenarnya dorang lakukan atau dorang pakai cara ini untuk memenangkan kepentingan mereka begitu. Seperti itu. Nah, itu yang malam ini saya pikir penting untuk kita diskusikan. Untuk diskusi bagian ini malam ini saya undang kawan Ones Huniap selaku juru bicara nasional KNPB untuk kita berdiskusi dan bertukar pikiran terkait situasi yang terjadi. Seperti itu. Apa yang kawan Ones sendiri lihat tentang fenomena ini? Artinya tadi perang suku yang konteks dengan yang dulu, kemudian yang sekarang mereka pakai untuk dalam memenangkan, mereka punya agenda politik pilkada seperti itu. Ini kawan Ones lihat sendiri seperti apa? Oke, terima kasih para pemirsa dimanapun. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir ini hal yang sebenarnya sangat penting untuk bukan hanya kita di gerakan yang tapi juga dilihat oleh adat masyarakat adat Papua, tetapi juga dari gereja, tetapi juga dari pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah daerah, notabene adalah orang asli Papua. Kemudian yang berikut adalah MRP sebagai dilihat sebagai lembaga kultur. Karena kenapa harus mereka lihat kondisi Papua saat ini dengan perang suku? Karena ini persoalan manusia. Ya, benar. Persoalan manusia Papua ini musnah, sedang menuju ke musnahan atau tidak.
Jadi kalau mau lihat perang suku ini, saya melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pertama itu saya melihat ini kemerosotan, Ya. moralitas bangsa, Papua bangsa khususnya. Papua. Ya. Karena tidak ada apa tuh hilangnya spiritualitas. Ya. Bangsa ini sudah mulai hilang karena pengaruh budaya populer luar. Jadi perubahan pola hidup, perubahan tradisi, adat, bagaimana menyelesaikan persoalan apa segala macam itu sudah kehilangan. Jadi bangsa Papua saat ini sudah kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa. Karena tadi sudah merosotnya nilai-nilai spiritualitas, merosotnya hukum-hukum adat, kemudian merosotnya nilai keimanan. Ya, mungkin yang hilang itu benar-benar hilang sama sekali atau masih ada setengah? Ada, Ya. tapi berusaha dihilangkan. Jadi pertama, kita lihat kalau kita konteks, saya ini lahir besar di kampung dan kita bagaimana norma-norma sosial, kemudian menjaga apa itu hukum-hukum patrilineal yang berlaku di masyarakat. Sudah kami dengar itu dari Honai. Ya. Sejak kita lepas susu dari mama kita, kita dibawa ikut bapak, kemudian bagaimana mendidik kita tentang larangan-larangan, aturan-aturan, norma-norma. Itu dididik dari Honai. Hari ini, contoh kecil, Honai di mana masyarakat Gunung konteks. Masyarakat Gunung ada di mana ada Honai dan anak laki-laki harus dengar nasihat, hukuman apa segala macam dididik, dikembleng di dalam Honai. Sekarang Honai sudah. Karena orang diposisikan dengan rumah pribadi sendiri. Oh, bangunan modern ya. Jadi artinya bahwa pengaruh agama, pengaruh kolonialisme, pengaruh kapitalisme, mempengaruhi kehancuran identitas bangsa ini, menyebabkan perang suku terjadi. Dari berapa unsur tadi ya. Jadi kalau dilihat dari hukum adat, di masyarakat adat itu memiliki struktur pemerintahan adat. Bagaimana ketika terjadi masalah, bagaimana menyelesaikan, terus bagaimana harus perang. Misalnya itu di kampung saya di suku Yani, orang perang satu itu karena perempuan. Yang kedua karena tanah. Yang ketiga itu pencurian. Pencurian. Itu beda mungkin di suku Sepion, tapi di suku Yani, kami di suku Yani Selatan, itu menyebabkan orang bisa perang. Tapi perang itu ada aturan. Misalnya dong sebelah bunuh kita satu orang, kita juga balas. Tapi setelah bunuh, misalnya kita bunuh musuh, kemudian orang itu setelah kita bunuh, itu ambil daun pisang atau ambil daun apa, baru tutup baik-baik. Tutup mayatnya. Ya, tutup mayatnya. Baru kasih tahu ke pihak musuh untuk datang ambil mayat. Entah itu kirim informan atau pakai kode-kode lagu. Kode-kode lagu secara budaya. Sehingga orang yang musuh sebelah sadar, dok bunuh kita punya orang, jadi kita harus. Jadi pada saat kamu pergi ambil mayat, itu tidak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu. Itu aturan perang dulu. Oke, sudah. Kemudian kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin perang itu melihat, kita punya orang lebih banyak mati, ini lebih banyak orang semakin banyak. Sehingga musuh itu, pemimpin musuh itu selalu datang di kandangnya musuh yang satu. Kalau dia datang, tidak boleh serang. Karena dia datang tangan kosong untuk berdamai. Tapi hari ini tidak. Perang modern hari ini tidak. Perang-perang suku ini saya melihat ini dibuat, sehingga ya dibuat dan dipelihara dalam rangka untuk menjawab genosida secara sistematis. Itu dari perang-perang suku. Yang buat ini apakah
pemerintah Indonesia atau kita orang Papua sendiri? Nanti saya akan bicara di situ. Kenapa hari ini perang-perang ini adalah perang-perang buatan, perang-perang cari makan, perang-perang yang sengaja dipelihara dan dibiarkan. Itu yang sedang terjadi. Pertama, satu tuh agama juga termasuk. Agama juga termasuk datang dengan teori agama. Kemudian nilai-nilai budaya, nilai honai itu dibakar, kemudian nilai-nilai yang sakral itu dibakar. Itu adalah hubungan manusia, alam dan spiritualitas itu diatur di situ. Tapi honai itu dianggap bahwa itu tempat penyembahan berhala. Panah-panah, koteka-koteka, segala macam yang dijaga dalam honai saya dibakar. Nilai-nilai tidak kebangsaan itu mulai hilang bagaimana sampai dengan proses penyelesaian yang dulunya di honai atau di masyarakat adat itu dia berubah dan sekarang keluar arahkan ke kepolisian. Jadi pengaruh agama juga bagaimana menghancurkan identitas bangsa ini. Nilai-nilai yang mengatur tentang norma-norma agama itu dianggap nilai-nilai yang penyembahan. Kemudian secara tidak sadar menghancurkan bangsa ini. Kan bangsa ini sudah kehilangan norma-norma yang hukum-hukum yang diatur identitas kebangsaan seperti itu. Karena pengaruh agama seharusnya menurut Alkitab atau berbicara tentang gereja mula-mula. Maka Yesus itu mengatakan bahwa saya datang bukan untuk memusnahkan, menghilangkan, tetapi untuk merawat, memelihara, menyempurnakan. Tapi yang hari ini memberantas, agama datang untuk memberantas nilai-nilai itu. Akhirnya bangsa Papua hari ini kehilangan identitas, kehilangan kepercayaan diri sebagai bangsa. Jadi dia hukum, nilai-nilai hukum, norma-norma sudah hilang. Kemudian orang patron ke hukum-hukum dan norma-norma luar. Dari luar. Itu tidak kontekstual, sementara bangsa ini masih komunis. Padahal dulunya norma-norma itu diajarkan. Sehingga masyarakat hidup tertib. Mana larangan-larangan hukum, misalnya kita di dalam perjanjian lama kita baca 10 hukum. Itu sebelumnya sudah ada. Di adat itu ada. Jadi itu satu, pengaruh agama menghilangkan itu. Yang kedua itu pengaruh kolonial datang menggantikan pemerintahan adat itu dengan pemerintahan. Jadi dari gubernur sampai ke desa itu menggantikan posisi pemerintahan adat. Sekarang hari ini urusan adat dia terlakukan RT sampai dengan desa-desa. Sehingga hukum-hukum itu tidak ada nilai filosofi dari bangsa ini. Semua dari luar. Sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan kontekstual kehidupan nilai budaya di sini. Itu ada kehilangan esensi hukum yang harusnya dikontekstualisasi dengan nilai hukum patrilineal yang sudah ada. Itu sudah hilang. Sehingga paksakan untuk kita harus mengikuti hukum nasional. Jadi posisi pemerintahan adat sudah dikantor. Artinya secara perlahan pola hidup terus mekanisme penyelesaian persoalan berubah ke hukum nasional yang tidak kontekstual, tidak bisa disandingkan, tidak bisa dikonseptualisasikan. Sehingga bangsa ini persoalan bawa ke hukum di sana tidak pernah memberikan rasa keadilan terhadap pihak yang merasa dikorbankan. Akhirnya dong perang cukup. Yang berikut saya lihat itu satu faktor agama tadi, faktor agama menghancurkan. Kemudian kedua faktor kolonial. Yang ketiga adalah faktor kapital. Hari ini saya lihat perang itu bukan hanya pemilu. Kalau pemilu itu ada kaitannya dengan sistem politik dan sistem demokrasi kolonial. Nanti kita bicara konteksnya. Tapi saat ini orang perang ini motifnya adalah uang. Karena tadi nilai-nilai orang budaya berkebun sudah hilang, hidup ketergantungan pada uang. Betul, Akhirnya orang misalnya jangankan
pemilu itu besar, tapi hanya orang tabrak saja. Kita yakin bisa. Oke, ya, ya. Antara suku Ngani dengan suku Kimia. Itu perang misalnya karena Tabrakan, ya. Seharusnya misalnya kalau masyarakat tidak percaya di dalam hukum pemerintah, seharusnya masih ada hukum adat, ya, seharusnya selesaikan secara dikeluarkan. Tapi hukum nasional itu tidak percaya, sehingga mereka mencari jalan keadilan, tapi akibatnya perang. Langsung perang. Ya. Terus perang-perang itu juga tidak diakomodir oleh pemimpin-pemimpin perang sesuai dengan aturannya. Ya, sesuai aturan yang dulu. Nah, dalam kondisi itu, pemerintah dan dalam hal ini aparat kepolisian tidak pernah hadir sebagai pihak yang tengah. Ya, untuk mendamaikan, tapi juga merendam. Ya. Tidak boleh korban. Malah dong pembiaran, ya. Bahkan pada satu perang saya ada nonton beberapa video, dong udah tertawa-tertawa, sedang menanggar dong taruhan atau segala macam. Saya udah lihat yang hatut yang macam, tapi itu yang di puncak yang Lanijaya yang pilkada itu. Ya. Jadi kalau dilihat dari ini, kemudian ini bukan hanya di Jawa, di Wamena juga, baru-baru di Wamena juga. Terus termasuk juga masuk ke politik praktis. Orang motivasinya bukan karena balas dendam sesungguhnya, tapi orang cari uang. Supaya pemerintah hadir bawa uang. Oke. Ya. Jadi para otak-otak perang itu punya tujuan, motif ekonomi. Yang mengorbankan rakyat karena kebetulan rakyat belum sadar. Ya. Di situ. Dan ini saya bisa lihat beberapa kali perang. Jadi tidak ada esensi hukum yang jelas apa ini menyebabkan dia perang. Ya. Unsur-unsurnya tidak jelas. Macam dulu punya yang tadi kita cerita itu tidak jelas. Tidak masuk di situ, tapi tidak misalnya gara-gara masalah kecil. Tapi kemudian didorong untuk langsung perang suku. Nanti ending atau terakhir daripada perang suku itu bayar kepala. Ya, pemerintah hadir bayar kepala. Ini dijadikan sebagai budaya penyelesaian persoalan. Metode baru. Ya. Hukum adat yang sebelumnya berubah dengan penyelesaian persoalan dengan bayar kepala. Dan pemerintah bawa datang. Ya, metode yang baru. Ini budaya yang baru. Dan ini sebenarnya membentuk karakter dan mentalitas manusia Papua yang tadi hidup ketergantungan pada uang, berpikir mentalitas instan, mudah dapat uang. Berpengaruh ya. Konflik terjadi misalnya, jangan kan perang besar, misalnya kita jalan sama-sama, ada teman yang kena senggol sedikit saya nuntut bayar, betul ya. Atau misalnya tabrak anjing bisa orang bisa bayar dan bisa perang. Karena motifnya adalah uang. Semuanya kayak uang saja. Ekonomi semua. Bukan nilai manusia. Ya, nilai kemanusiaan. Kalau dilihat karena ini manusia, sehingga mereka berdasarkan hukum adat yang dulu mungkin karena melanggar hukum, mungkin karena melihat kemanusiaan sehingga dong balas dendam, kemudian proses perdamaian selesai. Tapi yang hari ini tidak. Efek domino dari ini tuh nanti kita akan bicara kontekskan ke kolonialisme. Ada unsur kesengajaan. Oke, sebelum ke situ yang saya pikir penting untuk kita itu tadi soal ekonomis tuh. Pasti kan ada aktor-aktor, pelaku-pelaku, misalnya yang mengaku diri kepala peran atau jenderal peran seperti itu. Tapi ketika membaca dia punya alur berpikir itu kan tidak sesuai, misalnya dia usulkan untuk masyarakat itu kumpul untuk lakukan perang suku, tapi tadi unsur-unsur tadi tidak masuk. Ini masalah perempuan atau masalah tanah atau masalah pembunuhan. Artinya pembunuhan itu kan bisa pembunuhan yang kayak dulu orang tua mereka punya. Jadi kalau misalnya macam kita lihat ini kan orang tua yang dulu yang biasa praktekkan itu kan hampir sebagian kan bisa pergi gitu. Jadi tidak tahu kalau bisa dibilang ya
kalau misalnya yang sekarang yang pimpin ini terus mendorong ke tadi untuk mendapatkan keuntungan dari itu, profit dari situ, nilai ekonomi dari situ, ya bisa masuk akal. Karena kalau dia memahami konteks, Fransupin saya buat karena tadi, karena ini mungkin bisa dapat, tapi bilang tidak apa-apa kita timbulkan masalah karena ujung-ujungnya mereka tahu pemerintah akan datang taruh sekian uang untuk bayar kepala seperti itu. Jadi itu karena tadi kehilangan spiritualitas tadi, Ya, kehilangan identitas kebangsaan tadi, sehingga orang sudah tidak tahu bagaimana mekanisme penyelesaian dia. Kemudian masing-masing cari eksistensi. Ya, eksistensi masing-masing karena tidak ada orang-orang bijak yang dulu menyelesaikan perkara-perkara. Ya. Ini sebenarnya ancaman yang paling serius dalam konteks ini kalau dilihat dari analisis kolonial ya. Ini misalnya kalau perang terjadi akibat politik praktis, maka itu ada hubungannya dengan politik identitas. Politik identitas, ya. Jadi bagaimana negara memelihara politik identitas yang pecah belah. Yang dulunya satu, dulunya tunduk pada mekanisme, sekarang ini kan pemekaran yang pecah-pecah membentuk identitas politik baru. Ya, betul. Sehingga saya mendukung siapa ya hantam sama. Bahkan dalam satu kabupaten kan akhirnya langsung bentuk distrik. Ya, marga ini sudah dominan di distrik ini, marga ini dominan di distrik ini. Ini nanti kita bicara tentang kesadaran politik. Jadi demokrasi yang tidak mendidik dan sistem politik itu beda lagi. Jadi kalau melihat dari konteksnya, misalnya begini, lo tidak pernah mengukur dampak dari ini adalah sedang memusnahkan bangsa ini. Itu pun tidak pernah dipikirkan yang tadi pilar-pilar yang ada tadi saya sebutkan. Kemudian pemerintah ya. Karena contoh begini, dalam perang-perang itu misalnya saya dibunuh ataupun Melisco dibunuh, dimungkinkan bukan satu kepala yang dibunuh, tapi misalnya saya kawin nikah kemudian punya anak misalnya 5 ke depan, artinya bunuh saya satu orang tapi sedang memusnahkan bangsa. Ya, generasi. Karena orang itu dimungkinkan akan memproduksi. Ya, benar. Karena usianya masih usia produktif, ya. Jadi betul. Tidak pernah ada pencegahan dini ketika ada persoalan terjadi. Misalnya, lah, hukum adat dulu tidak berfungsi, sekarang kita adopsi hukum nasional. Yang penegak hukum adalah kepolisian. Tapi tanggung jawab kepolisian sebagai menjaga keamanan, ketertiban, di mana selama ini orang bahkan yang terakhir. Tadi misalnya kita kembali kenapa agama, kemerosotan iman, kemerosotan spiritual. Tanggal 25 Desember saya orang perang. Baru-baru. Tanggal 25 Desember tahun 24 kemarin. Itu menunjukkan bahwa gereja juga tidak mendidik etika dan moralitas manusia, nilai-nilai spiritualitas. Ya, betul. Artinya begini, maksudnya dulu orang tua terima Injil, mereka sangat ketakutan ketika melakukan satu pelanggaran. Tapi kalau konteks misalnya kayak tadi, terus tidak rasa takut, mau 25 Desember kah, mau apa kah, 24 kah. Jadi tidak ada takut untuk melakukan tadi peran suku itu di hari-hari itu. Hari-hari itu saya terjadi apa lagi? Karena motifnya yang jangan sampai nanti besok-besok misalnya hari Minggu doang. Bisa. Kemungkinan itu ada. Agama itu berevolusi. Yang dari proses evolusi agama itu yang terakhir adalah agama Islam. Agama kreatif. Jadi kesadaran manusia itu dia berubah setiap hari. Hari ini ada kesadaran baru, besok kesadaran. Itu peran gereja silang untuk mencegah perang ini. Masa gereja subur di mana? Kegiatan keagamaan di mana? Hanya kegiatannya hanya seremonial, euforia, happy.
tidak mendidik moralitas dan etika. Karena hari-hari besar saya orang bisa perang suku. Artinya bahwa agama hadir memusnahkan nilai-nilai kultur atas nama apa itu pertobatan, atas nama keselamatan. Tapi agama datang, keselamatan manusia Papua terancam. Jadi hukum adat karena dianggap itu penyembahan berhala, itu hancur mengakibatkan orang Papua sudah kehilangan identitas sebagai bangsa karena hierarkinya sudah hancur. Hancur ya. Akibatnya orang perang ya. Mereka agama tidak mau. Pemerintah juga tidak mau. Ya. Tapi dalam artinya don sudah tahu artinya agama maupun misalnya khusus agama, orang sudah tahu peran suku waktu mereka saya pelayan awal datang tuh kan don tahu konteks peran suku itu terjadi karena apa? Artinya mereka punya pengalaman itu kemudian bisa dibawakan dalam khotbah misalnya tuh. Artinya lakukan penyampaian kesadaran itu penyadaran juga untuk ini persoalan kontekstualisasi juga. Ya. Pada saat disakenya itu bukan hanya dia berbicara teori yang dari luar, teori teologi ya. Tapi dia terlebih dahulu kontekstualisasi nilai kultur budaya dari perspektif antar kelompok, sosiologi. Kemudian itu yang tadi satukan spiritualitas, nilai-nilai sehingga orang memang benar-benar menerima apa yang diajarkan oleh Isaken. Hari ini apa yang Isakennya ajarkan itu tidak dibawa, tidak dipraktekkan. Tidak dilanjutkan oleh gereja seperti itu. Karena gereja-gereja ini berafiliasi dengan pemerintah. Karena mereka kan pemerintah wakil Allah. Ya. Yang tapi mereka wakil Allah itu juga wakil Allah. Sehingga sebenarnya itu ketika perang suku ini gereja berbicara, pemerintah kamu wakil Allah, ini perang suku. Ini tidak pernah ada. Ya. Ini peran adat, peran agama, peran pemerintah sudah hilang. Padahal esensi segala macam pilar kebangsaan yang ada itu nilai utama adalah manusia. Betul. Hukum misalnya hari ini hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, orang sering hari ini terjemahkan dengan cinta, kemudian seks, bukan itu. Betul. Ya. Ini bagaimana Valentine melawan hukum yang tidak adil. Tidak adil ya. Jadi konteks hari ini kalau kita lihat di Papua, orang sudah dalam kehidupan sehari-harinya itu karena yang tadi hukum-hukum yang tadi, apalagi kita memahami bagaimana esensi humanisme di gereja juga. Agama hari ini juga kehilangan bagaimana kontekstualisasi teori agama dengan budaya, kemudian antropologi dan sosial. Ya. Jadi perang-perang hari ini adalah perang-perang yang sengaja. Ya, kita kalau sambungkan ke benang merah, saya mencurigai perang-perang ini sengaja dipelihara untuk bangsa ini musnah secara sistematis. Secara sistematis. Artinya yang sengaja dipelihara ini macam misalnya aktor pemerintah Indonesia itu sendiri. Bahkan karena ini perang suku misalnya kalau kita bicara di pemilu, setiap demokrasi, misalnya praktek demokrasi Indonesia di Papua atau politik praktis yang bisa kita bicara, pasti ada korban, pasti ada perang. Ya. Itu kenapa? Itu yang kita tidak pernah pertanyakan. Malahan dalam keluarga sampai dengan gereja juga pecah belah karena mendukung politik identitas. Suku mana atau marga mana ya Anda jadi calon ya mendukung ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa demokrasi yang tidak mendidik moralitas dan itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari aturan hukum, sebenarnya tuh mereka punya aturan ada. Ya. Masa untuk tegakkan persoalan tadi tuh. Ya. Maksudnya apa yang yang lakukan pelanggaran dalam pilkada itu ada, tapi tadi macam pengalaman misalnya jika aparat dong hadir, misalnya polisi dong hadir dalam situasi perang suku, malah mereka nonton saja. Ya. Terus masyarakat bilang kami minta waktu, ya malah mereka kasih izin lagi. Jadi padahal dalam aturan tertulis hukumnya mereka itu
kalau sudah lakukan tindak pidana kah ini kan langsung di ini toh di apa diproses begitu. Jangan bicara dia pasal-pasal. Kita sebutnya polisi adalah pelindung dan pengayom. Itu kita tahu bahwa bertanggung jawab tentang keamanan kondisi masyarakat terhadap manusia sampai dengan kondisi alam dan lingkungan. Betul, ya. Yang bertanggung jawab adalah kepolisian. Betul, ya. Tapi ketika negara hadir dengan institusi kepolisian, kenapa selalu perang terus? Kemudian korban adalah manusia Papua. Ini yang peran polisinya di mana? Peran pemerintahnya di mana? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena ini kalau saya lihat itu politik identitas tadi itu kalau kita ini bukan hanya kita menyalahkan pemerintah, tapi elit-elit Papua yang menjadi caleg itu. Karena mereka juga tidak paham sebagai figur, tidak paham tentang demokrasi yang benar, bagaimana sistem politik yang benar. Itu dong tidak paham juga. Ya, itu maksudnya macam-macam gitu kan, kita bisa lihat dari latar belakang pendidikannya juga, pengetahuannya juga. Terus bisa. Ya toh, artinya dia punya isi pikirannya itu ada apa? Ya, maksudnya saya mau bilang itu begini. Persoalannya itu praktek itu selalu terjadi setiap pemilu. Selalu, ya. Maka kita lihat apa yang salah. Apakah figur itu tidak mampu meyakinkan dia basis atau rakyatnya supaya kasih tahu tentang demokrasi yang benar itu. Bagaimana tentang memahami sistem politik ya. Karena itu juga berpengaruh pada setelah dia terpilih jadi bupati, kemudian dia membentuk kabinet sistem pemerintahan di daerah itu. Itu juga berpengaruh karena orang perang, nanti satu orang menang supaya saya bisa dapat posisi ini. Karena ini tidak mempraktekkan praktek pemerintahan kleptokrasi, praktek pemerintahan kleptokrasi dan deportisme yang daripada pemerintahan monetokrasi. Jadi hal-hal ini juga dilihat, sehingga orang kalau nanti suku ini marga ini naik, kita tidak akan dapat posisi. Sehingga untuk memenangkan orang harus perang. Karena itu kebiasaan di politik selalu mengutamakan misalnya besok itu tim sukses ya, kemarin dia dukung saya ini, si tim suku ini, satu suku utamakan jadi pemerintahan dinasti. Politik identitas pecah belah itu. Tapi yang saya pikir penting itu misalnya kalau dulu kan kepala suku dia kan itu kan jelas dalam mengarahkan misalnya waktu menghadapi situasi peran suku. Tapi misalnya kita bilang bahwa tadi macam figur atau calon ini dia memposisikan diri macam kepala suku yang dulu, yang sebenarnya dalam situasi ini dia bukan kepala suku, tapi kan dilihat bahwa dia ini yang mengorbankan rakyatnya, bukan melindungi. Dari kalau bisa dilihat artinya kalau dia sebagai pemimpin tadi macam bilang dia harus membangun pemahaman yang baik rakyat itu untuk sampaikan, tapi dalam situasi ini tidak. Jadi dia pakai cara ini untuk tadi menunjukkan bahwa dia yang lebih kuat, terus dia yang harus terpilih, terus supaya nanti dengan mungkin saya bisa jadi dia kasih jaminan, janji. Kalau saya yang ini yang besok perang suku, yang besok pimpin perang ini saya kasih posisi. Jadi makanya Sokrates bilang bahwa Sokrates siapa dulu? Filsuf Yunani Sokrates. Dia mengatakan biar jelas bahwa demokrasi sebenarnya itu salah, tidak benar, tidak bagus. Demokrasi yang bagaimana? Demokrasi yang liberal hari ini. Demokrasi yang liberal. Kan ada yang sosialis dan liberal. Demokrasi konsensus, ada demokrasi liberal yang produk Jadi bagaimana pemerintahan yang menganut sistem presidensial dengan percaya bahwa sistem demokrasi itu bagus. Tidak salah, karena seseorang yang dipilih karena dengan dalil bahwa memilih pemimpin.
Tapi rekam jejak, latar belakang, pemakaman, Ya, bagus ke tidak. betul ya. Akhirnya orang-orang tidak paham orang ini bagaimana. Dong berpikir yang penting itu kita pun. Kita orang. Sehingga Dia kita harus dukung dia. Dia harus. Tapi dalam tadi, misalnya dalam dia punya apa nih akademis, terus dalam dia punya wawasan, terus dalam dia pengetahuan, tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan bagaimana setelah saya terpilih dalam etika kebijakan politik publik bagaimana. Ya. Dalam menyusun kabinet pemerintahan daerah, monotekrasinya tidak jalan. Ya. Justru yang terjadi adalah deportisme, kleptokrasi dalam sistem pemerintahan. Bahkan sistem pemerintahan monarki. Ya. Sehingga ketika calon-calon ini naik, orang lihatnya ke sana. Setelah dia jadi bupati, jadi DPR, kami tidak dapat ya. Kita harus berusaha memenangkan kita punya orang. Itu motifnya di situ. Karena motif utamanya adalah hidup ketergantungan pada uang. Kalau kita punya uang, orang naik pasti uang sana. Ya. Jadi motifnya kembali ke dominasi uang. Jadi kalau orang ini yang naik, kemudian nanti besok saya akan dapat uang. Dapat jabatan. Dan terakhirnya itu pasti berakhir di uang. Bahkan jangankan di raja, di gereja juga. Di gereja juga sama. Gereja, ini kader kidi, ini kader KKI. Umat tidak harus dukung punya kader. Ada jemaat juga kan pecah kan. Misalnya satu gereja ada berapa kader ya? Ya aman-aman ya dan bagus. Tapi bisa distrik ini dengan distrik ini perang karena kader. Salah satu gereja juga tidak pernah memberikan satu keputusan dalam situasi itu, memberikan bagaimana tanggung jawab moral, kasih tahu supaya raja tidak boleh siapapun terpilih ini, tidak pernah ada. Bahkan pemimpin calon tersebut juga tidak pernah. Padahal siapa calon-calon ini datang cari suara di mana? Basisnya basis gereja. Lantaran ini kader gereja ini, akhirnya pimpinan gereja juga arahkan betul. Jadi sentimen politik identitas itu juga dipengaruhi di basis raja, tapi juga struktur sosial masyarakat termasuk di dalam gereja. Tapi sebenarnya itu boleh atau tidak? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Gereja karena untuk apa ada agama? Untuk apa ada gereja? Tujuan utama hanya mendidik etika dan moralitas manusia. Bagaimana hubungan Tuhan, alam dan manusia, spiritualitas. Jadi misalnya kalau dia membina satu umat atau seseorang dalam gereja itu, jadi tugas dia untuk mendidik, membina. Setelah dia keluar misalnya terlibat di pemerintahan atau apa, itu sudah tidak ada kaitannya dengan gereja lagi. Jadi sekalipun gereja tidak langsung bicara mendukung satu, tapi dalam doa saja, doa sahabat, ini orang ini dia akan maju DPR, jadi kita berdoa. Itu secara tidak langsung. Betul ya. Tidak langsung ini rakyat memang kita itu pimpinan bawa dalam doa. Padahal jangan sampai dalam gereja itu atau dalam situ ada berapa calon. Tapi didoakan juga terjadi. Karena didoakan cuma satu. Atau ya dong umum bicara. Misalnya semua calon-calon dong berdoa untuk semua. Tapi bedakan mana kaisar punya, mana Tuhan punya. Di gereja itu kan tempat Tuhan punya, bukan kaisar punya. Kenapa aku berdoa untuk itu? Apalagi kalau kita konteks di kondisi Papua, pemerintah yang kami sebut Lala itu sedang menindas bangsa ini, baru berdoa untuk politik. Jadi hal ini juga berpengaruh. Kalau dilihat dari perspektif ini, dari saya melihat bahwa perang-perang yang sekarang terjadi ini karena faktor kehilangan identitas, faktor segala macam. Tapi ini juga bagian dari negara juga macam lepas tangan. Dalam konteks ini adalah kepolisian di Papua yang bertanggung jawab.
maka kita bisa sebutkan bahwa ini ada unsur kesengajaan untuk politik perang suku itu terjadi supaya bangsa ini semakin minoritas. Karena kalau dilihat dari praktek pemerintahan hari ini, kita melihat macam negara ini sengaja membiarkan tidak memperhatikan indeks pembangunan manusia. Dia bicara pembangunan fisik, infrastruktur dan politik kekuasaan apa segala macam, tapi tidak pernah ada regulasi yang mengatur tentang indeks pembangunan manusia Papua. Dalam konteks ini negara sengaja biarkan perang suku itu terus terjadi sehingga suatu saat bangsa ini menjadi minoritas, sehingga hak politik mereka sebagai sebuah bangsa itu hilang, hak penentuan nasib sendiri, karena mereka suatu saat kalau sudah jadi minoritas mereka bukan bangsa lagi, sehingga kehilangan hak penentuan nasib sendiri. Ada unsur sengaja pembiaran supaya negara targetkan supaya dalam waktu tertentu bangsa ini akan menjadi satu minoritas di dalam negara ini. Sehingga tidak ada hak. Jadi dia tidak bisa sudah populasinya sudah ini, jadi nanti dianggap bukan bangsa tapi kelompok minoritas. Mereka hak politik misalnya ada di dalam hukum internasional tentang bangsa-bangsa pribumi itu hilang kalau nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, kemudian bangsa itu sudah minoritas, maka hak politiknya pun hilang. Benar, misalnya kalau berpatokan dengan yang di luar bangsa pribumi itu kan pasti unsur-unsurnya atau kriterianya ada. Misalnya tentang isi adatnya, tentang tari-tarian dan lain-lain itu ada. Tapi ketika misalnya tadi kita bicara soal Papua, kalau semua sudah hilang. Terus kemudian langsung jadi minoritas lagi. Jadi kita akan bukan masuk lagi sebuah bangsa atau masyarakat itu pribumi. Tapi kita akan masuk di kelompok minoritas. Iya, karena nilai-nilai itu sadar atau tidak sadar, tidak kebangsaan itu sedang diatur, karena sebuah bangsa dikenal karena ada keberadaan. Bicara soal itu korban yang kalau kita hitung nilai korban kemanusiaannya artinya tadi kan jangan sampai pikir dalam perang suku satu orang yang meninggal jadi tidak apa-apa, kan bisa dipikir seperti itu satu dua orang tidak semuanya, padahal bayar kepala, padahal lihat untuk dia maksudnya kita bilang lihat dari proses dia punya pertumbuhan dia capek di umur itu berapa tahun itu terus itu satu. Yang berikut itu hari ini kau bilang misalnya hari ini kau bilang atau bulan ini kau bilang atau minggu ini kau bilang satu orang, tapi kau tidak lihat yang sebelum-sebelumnya. Saya kan ada yang bilang sedikit demi sedikit tapi bisa jadi bukit itu tidak sadar juga, walaupun satu tapi lama-kelamaan juga tadi satu manusia Papua itu hilang, satu orang ini dia meninggal, misalnya satu laki-laki ini dia meninggal, sudah dia kasih putus dan dia membawa itu berapa generasi yang dia bisa lahirkan atau dia bisa istilahnya orang Papua bilang beranak begitu. Tapi kemudian berkembang kemudian putus karena dia pergi meninggal seperti itu. Dulu dalam sejarah politik Papua itu kan Ali Murtodo punya pernyataan juga kita mesti. Pada saat sebelum Pepera waktu zaman Belanda, Papua itu hampir 8 juta lebih. Hari ini sisa berapa populasi? Kalau hitung-hitung mungkin 1,5 atau hanya mungkin sudah sisa 1 juta. Papua yang mati terus. Kalau jumlah itu kalau data umum kan dibilang keseluruhan bukan dipisah antara Papua dan pendatang, tapi keseluruhan itu kan kalau tidak salah tuh hampir 5 juta Kalau jadi, kita uraikan dia mungkin 1 juta bisa. Bangsa ini sedang musnah secara sistematis, mati dan terstruktur. Faktornya apa?
Oke. Tidak ada angka kelahiran dan angka kematian tinggi. Indeks pembangunan manusia tidak ada. Artinya bahwa tidak ada regulasi yang mengatur untuk bangsa ini, Ya. populasi bangsa ini. Oke. Yang berikutnya, orang Papua mati karena HIV/AIDS. Oke. Oke. Yang ketiga, orang Papua mati karena minuman keras. Oke. Ya. Yang keempat, orang Papua angka jumlah penduduknya tidak meningkat karena lantaran KB misalnya. KB, ya. Kemudian yang kelima misalnya, orang Papua mati karena, ya ini subjektif. Orang Papua kenapa banyak mati di Indonesia? Artinya bahwa tidak ada jaminan keselamatan karena hal-hal ini tidak diproteksi dengan regulasi khusus untuk penyelamatan manusia Papua. Oleh sistem ini. Ya. Untuk mengatakan setiap tahun angka HIV meningkat terus. Ya. Saya baca berita hari ini ada 110.000 yang positif sifilis, penyakit sifilis. Okay. Terus ada perempuan PSK yang ilegal masuk meningkat. Itu ada berita yang saya ada. Ya. Jadi setiap tahun ada anggaran untuk HIV, KPA ada, tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan substansinya. Ya. Kan anggaran yang di KPA yang ada itu dijadikan oleh lahan proyek oleh mereka. Jadi angka HIV ini dipelihara supaya anggaran keluar terus. Ya. Itu anak generasi banyak mati, perempuan dan laki-laki. Bahkan perdagangan manusia sedang terjadi. Ya. Jadi bangsa ini sedang menuju kepunahan. Bandingkan kita dulunya itu 8 juta, PNK waktu itu hampir 3 juta. Sekarang hampir memasuki 12 juta. Ya, 12 juta. Indeks pembangunan manusianya itu meningkat. Hari ini kok pemerintah bilang mau bangun ini untuk siapa? Manusia Papua sudah. Ya. Ini yang berikut, perang suku ini bisa yang tadi kalau kita diukur dari perang suku ini, ya sekalipun kita bilang bahwa itu 1-2 orang mati, tapi kok sedang membunuh satu kepala itu kok membunuh 10 kepala misalnya. Ya. Kalau orang yang itu produktif, kemudian dia bisa melahirkan anak banyak. Ya. Jadi sadar bahwa kita ini sedang dihancurkan, bahkan kita sendiri sedang memusnahkan diri kita sendiri. Perang suku yang wajar. Ya. Berhenti dengan perang suku. Karena ini kita tidak bisa salahkan Indonesia. Kita selalu bilang bahwa ini karena Indonesia. Tidak bisa. Kita sendiri sedang menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Karena kita sudah kehilangan identitas sebagai bangsa tadi. Betul. Bahkan pemimpin politik liberal ini, borjuis ini juga tidak mampu melihat persoalan dasar manusia. Ya. Dia lebih berpikir bagaimana untuk dia berkuasa. Dengan dia akan menghalalkan segala macam cara. Padahal dia itu butuh suara rakyat. Ya. Makanya saya sempat bilang bahwa pemilu 2034 bahwa kekuasaan politik dari tangan pribumi ke non pribumi karena orang Papua sudah diinginkan. Nah ini yang elit politik tidak pernah dilihat. Memang kayak tadi kita harus bilang, bukan harus, tapi elit politik kita khususnya yang borjuis ini memang tadi secara pemahaman berpikir itu sangat dangkal dan orang tidak lagi mencontohkan sebagai misalnya figur-figur kepala suku kayak dulu. Jadi yang kemudian masyarakat harus mati-matian harus membela dia, tidak bisa. Tapi masyarakat Papua itu harus tahu bahwa ini untuk dia kepentingan. Terus kalau kita bisa tarik ke belakang lagi, dia didorong maju, kemudian pasti kan dia ada backup. Saya pemerintah misalnya dari Jakarta pasti akan ada salah satu kandidat atau siapapun yang bagaimana
dia akan kedepannya dia akan lebih pro ke program-program nasional mereka, pasti dia akan di backup dan dia menghalalkan tadi segala cara untuk memenangkan dia punya posisi di kepentingan politik nasional. politik. Jadi ini sangat kontradiksi. Makanya saat terakhir bilang bahwa kalau bicara otonomi khusus itu tentang sentralisme, ya toh? Oke. Pembagian kekuasaan dan Kekuasaannya. Ya. Tapi itu mungkin sudah ada itu di Otsus Jilid pertama. Tapi apa itu kewenangan itu sudah diambil alih melalui Otsus Jilid kedua. Jadi orang masyarakat kecil atau masyarakat Papua ini yang awam ini harus sadar bahwa Otsus yang Jilid 2 ini ada segala kebijakan yang kewenangan itu semua sudah dikendalikan. Jadi yang ada ini hanya apa itu politik, tujuan politik eksploitasi dan politik kolonialisme. Otonomi khusus. Kalau berbicara dengan otonomi khusus, misalnya bicara tentang sentralisme, maka pemerintah daerah, gubernur sampai dengan bupati punya kewenangan mengatur regulasi untuk menyelamatkan manusia. Harusnya. Tapi saya kemarin lihat baca-baca statement visi misi. Tidak satu kandidat pun berbicara tentang mengatasi persoalan perang sipil terjadi karena penyebabnya. Betul ya. Ini tidak pernah ada. Tidak pernah. Ini soal manusia. Karena ada orang yang mati. Ada orang mati. Karena aku punya jabatan. Tapi tidak pernah, karena sentimen itu akan terbawa terus. Betul. Ya. Kalau ku biarkan orang itu mati, terus ku buat pembangunan orang siapa? Karena kalau berbicara kewenangan daerah untuk regulasi, bagaimana indeks pembangunan manusianya itu diatur, kemudian pencegahan perang itu, faktor perang yang ini terjadi akibat apa, itu tidak ada aturan. Kalau kita mau pemerintah daerah punya konsep tentang mengatasi masalah itu dengan apa itu kerjasama dengan pemerintahan adat. Pemerintahan adat sebagai mitra. Ini persoalan kebijakan politik publik. Kemudian seharusnya dalam pemerintahan ada sebuah mekanisme sistem aspirasi. Ruang sistem aspirasi pemerintah daerah harus dibuka sehingga persoalan-persoalan masyarakat itu masuk di situ melalui NGO, melalui organisasi sosial, melalui masyarakat adat, sehingga berdasarkan itu dia menyusun visi misi. Tapi tidak ada sistem aspirasi. Tidak ada regulasi yang diatur di kewenangan pemerintah daerah. Sehingga persoalan-persoalan masyarakat itu bisa diakomodir sebagai visi misi untuk mendapatkan betul. Ini problem kalau dalam konteks sebagai orang asli Papua harus tapi dibiarkan. Jadi hari ini kita tidak bisa berharap itu lagi karena mereka itu adalah boneka titipan. Karena kewenangan sudah tidak ada, baru mereka dipakai hanya untuk kepentingan tadi eksploitasi dan praktek pemerintahan deportisme. Jadi mereka ini adalah, jadi saya mau kasih tahu satu hal kepada raja. Pemilu datang kita bilang bahwa memilih pemimpin, tapi saya mau kasih tahu bahwa pemimpin siapapun dalam sistem demokrasi Indonesia itu dari sumber yang sama, produk yang sama. Mereka ini adalah alat politik. Mereka ini adalah sebagai alat legitimasi sistem kolonialisme di Papua. Mereka tidak akan berpikir untuk penyelamatan manusia Papua. Karena kenapa? Contoh, figur-figur orang asli Papua yang jadi calon itu tetap ambil wakilnya adalah orang. Karena apa? Ekonomi. Kemudian partai-partai politik ada di nasional. Mereka itu kader partai politik. Mereka akan tunduk kepada partai politik nasional. Mereka akan berpikir bagaimana politik elektoral.
memikirkan kepentingan publik. Karena mereka ini adalah alat partai politik, partai politik dan alat oligarki kekuasaan yang kerjasama dengan para birokrasi kapital yang punya kepentingan investasi. Mereka ini hanya jadi boneka. Jadi setelah mereka naik jadi gubernur, jadi bupati, anggaran itu akan melalui wakil-wakilnya ini, tapi melalui partai politik yang kerjasama dengan aktor-aktor pengusaha besar yang punya uang. Sehingga mereka uang ini akan menutup ini kampanye politik uang dari pengusaha. Kewenangannya akan diatur di wakil. Akhirnya anggaran daerah itu tersedot ke sana. Misalnya soal proyek apa yang harusnya dikerjakan secara benar-benar oleh orang-orang yang profesional, tapi ini karena perjanjian politik, jadi kemudian dikasih ke orang-orang itu. Jadi itu yang saya bilang bahwa pemerintah kan nepotisme. Mereka memegang kekuasaan itu untuk mendapatkan keuntungan dan hedonisme, menikmati hedonisme. Dan elit politik Papua ini adalah di boneka kapitalis dan boneka oligarki. Jadi pada saat pemilu datang itu mereka berdiri di panggung, kemudian menghibur rakyat dengan janji-janji palsu. Jadi berhenti rakyat kamu perang untuk mendukung kamu punya orang, karena dia itu bukan kamu punya orang. Manusianya kamu punya, tapi jiwa dan rohnya adalah milik partai politik dan milik oligarki. Diistilahkan seperti boneka tadi, bahwa boneka ini milik, walaupun tadi fisiknya itu manusianya itu asalnya dari situ, tapi secara rohnya, semangatnya itu dia sudah milik pemerintah, milik pemerintah Jakarta, partai politik, milik kapital, seperti itu. Jadi pada saat pemilu datang itu mereka ini sebenarnya jadi badut Jakarta, dong tampil menghibur rakyat dengan uang 50.000. Rakyat bilang dia boleh. Padahal kamu memilih produk yang sama. Saya ada menulis ini tentang, kalau kita posisi masih mahasiswa, kita disebut bahwa agen perubahan. Setelah agen perubahan, setelah selesai kuliah, kita disebut intelektual. Setelah intelektual, tapi tidak punya konsep. Setelah tidak punya konsep alternatif, karena kok di kampus bilang statusnya adalah agen perubahan. Berarti program-program perubahan itu kau siapkan. Jadi sudah jadi intelektual. Kemudian visi misi itu yang ditawarkan ketika kau jadi calon, mencalonkan diri. Agen perubahan, sehingga konsep perubahan itu harus siapkan. Kau tawarkan, kemudian kau terpilih untuk jadi boneka Bordius pun ada perubahan. Tapi hari ini slogan agen perubahan itu hanya berlaku kau masih di kampus. Setelah itu kau tidak punya konsep, akhirnya kau memperkuat sistem, tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat perubahan tidak sama sekali, karena kau jadi boneka tadi. Jadi saya kasih tahu malam ini tahu orang Papua ini berhenti baku bunuh karena politik. Sepakat. Karena satu orang kamu bunuh, dimungkinkan dia kawin, nikah, dia punya anak sekian, dia masih bisa melanjutkan generasi. Walaupun pemerintahan yang itu dia tidak benar-benar membangun, tetapi dari pribadimu bisa melahirkan generasi yang baru, yang berpikir produktif, berpikir kritis, kemudian yang akan lebih baik dari yang badut bodok ini. Badut ini kan memang dididik dalam sistem, karena di dalam sistem pendidikan Indonesia dibilang bahwa sistem pendidikan Indonesia itu menyediakan SDM. Dalam SDM, kalau kata SDM berarti sumber daya manusia. Sumber daya manusia disediakan untuk memperkuat sistem. Jadi percuma kau bilang bahwa sama agen perubahan, itu satu tulisan. Betul. Jadi sumber daya manusia, tapi sumber daya manusia untuk apa dulu? Untuk
memperkuat itu sistem kapitalis atau untuk perubahan menjadi agen ya. perubahan. Kalau gitu kan bisa dua, atau sumber daya manusia tapi untuk perubahan atau untuk menghancurkan Jadi masyarakat. slogan agen perubahan itu hanya slogan mati. Slogan. Karena setelah selesai kuliah menjadi agen pembunuhan, agen benar. penindas. Benar. Jadi berhenti rakyat kita bunuh hanya karena politik praktik. Sepakat. Karena secara tidak langsung kita sedang memusnahkan bangsa ini. Betul, sepakat di situ. Ya, saya pikir kita punya diskusi ya. Ini topik yang memang kita tidak bisa bahas satu maksudnya dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang ini, tapi saya pikir ini mungkin kita koma sampai di sini dulu. Teman-teman atau kami yang nonton, kita punya diskusi ini. Jika kamu nonton terus ada kamu punya tanggapan seperti apa, kan bisa tulis di kolom komentar terkait dengan kita punya diskusi ini. Tapi sekali lagi malam ini kita diskusi karena keprihatinan kita soal tadi peran suku yang tidak sesuai konteks. Ya, peran suku yang sebenarnya terjadi saat ini di saat-saat pilkada itu sebenarnya memusnahkan manusia tadi. Peran suku yang dulu itu ya, peran suku yang dulu itu terjadi, tapi mereka tidak dalam berulang-ulang kali, artinya ada jeda waktu gitu, seperti itu. Jadi proses perdamaian, ada perdamaian seperti itu. Nah, ini jadi kami punya diskusi sampai mungkin malam ini sampai di sini. Satu hal itu tentang ini, hilangkan budaya baru yang penting kita bunuh orang, pemerintah bayar. Ya. Itu berhenti. Ya. Itu budaya yang betul. Karena budaya itu menjadi kebiasaan, sehingga orang bunuh manusia dianggap itu sudah hal biasa. Hal biasa, betul. Bahkan kolonial juga membunuh, kemudian datang minta maaf dengan taruh uang. Pikir betul. Nilai manusia itu sama dengan uang. Sepakat. Jadi kita tidak hanya ini, untuk kita semua orang Papua tidak hanya bilang satu nyawa jadi tidak apa-apa, jangan sampai seperti itu, karena secara tidak langsung bahwa kita sedang mendukung sistem yang membunuh kita sendiri, terus kita sedang mendukung juga untuk menghilangkan kita punya generasi atau kita punya jumlah secara sistem. Ya, kita sedang mendukung genosida itu sendiri. Dan lama kelamaan jangan kaget kalau 5-10 tahun ke depan, misalnya contoh tadi di berapa 2034 itu kita sudah jadi minoritas. Karena demokrasi itu ditentukan oleh mayoritas ya. Jangan seperti itu ya. Nah, itu salah satu kita punya diskusi malam ini, kita punya kekhawatirannya sampai di situ. Jadi sekali lagi kita mau dari diskusi ini kita mau berpesan buat siapapun yang nonton, kita baku kasih tahu diskusi malam ini, kita juga baku kasih tahu bahwa apa yang kita lihat dan kita cermati, nah itu yang kita diskusikan, bahwa kita memiliki kekhawatiran seperti tadi yang kita diskusikan. Jadi buat kami yang nonton di rumah, biarlah ini kita punya diskusi juga, kan bisa diskusi juga di rumah bahwa hal-hal yang sedang terjadi seperti itu. Terima kasih untuk semua, terima kasih buat kawan Ones. Selamat malam untuk sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi malam ini. Terima kasih buat kamu semua yang kamu nonton dan saksikan diskusi ini. Jika ada usul saran atau masukan, kamu komentar saja, tulis saja apa yang kamu usulkan, apa yang kamu sampaikan, kamu komentar. Terus kalau ada topik diskusi yang kamu pikir kamu ingin topik ini bagus untuk kita diskusikan di podcast Aku Kasih Tahu ini, kamu bisa tulis juga seperti itu. Terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton malam ini. Kita akan ketemu di diskusi yang berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.